Halo brosis, salam sehat, salam santuy. Terima kasih buat kalian para pecinta hipnosis film. Kali ini Mimin mengangkat sebuah film bergenre komedi horor. Berasal dari Kanada, rilis pada tanggal 22 Januari 2021. Film ini berjudul Psycho Gourmet. Nih film masih hangat-hangatnya guys. Film beralur tentang dahulu kala di planet Gigax yang jauh ada kejahatan tanpa nama yang memerintah. Makhluk yang memiliki kekejaman, mereka mengumpulkan sebuah kekuatan yang tidak terhitung jumlahnya dan bersiap untuk menghancurkan segala bentuk kebaikan di alam semesta. Sebelum mereka mendapatkan sebuah kekuatan cahaya bergabung untuk menggulingkan kekuatan jahat. Kekuatan jahat itu dikurung di suatu tempat yang tidak terjangkau. Jika ia dibangkitkan kembali, pasti akan melakukan hal yang sama. Sebelum rangkuman filmnya, alangkah baiknya kalian dukung channel Hipnosis Film dengan klik tombol subscribe, tinggalkan jempol kalian atau like, dan jangan lupa ramaikan bacotan kalian di dalam kolom komentar. Yuk, mari kita mulai filmnya. Di awal film, Mimi dan Luke yang sedang bermain bola gila, keseruan mereka berakhir di malam hari. Mimi dan Luke yang sedang menggali tiba-tiba menemukan sebuah benda misterius. Luke yang ingin membukanya dan mengambilnya dihalangi Mimi karena ia yang memenangkan pertandingan bola gila. Tanpa disadari, ketukan tangan dan dapat membuka permata yang mengurung monster. Hari yang sudah malam membuat mereka bergegas untuk mengakhiri dan mengubur kembali apa yang mereka temui. Sebelum tidur, mereka kembali menegaskan akan penemuan itu. Mereka mempunyai firasat bahwa itu peti mati neneknya. Ternyata Mimi ragu akan itu. Ia berfirasat bahwa itu adalah monster. Ternyata perbuatan anak itu mengubah masa depan yang sangat mengerikan. Di tempat yang berbeda terlihat laki-laki yang sedang berkumpul tiba-tiba didatangi makhluk. Makhluk itu berpikir revolusi tentang ras. Ia yang menjadi lemah karena manusia hanya terbungkus daging tanpa sebuah kekuatan. Makhluk itu layaknya seperti pencabut nyawa. Ia mengakhiri hidup dua laki-laki dan memberi kekuatan kepada salah satu dari mereka. Pagi harinya keluarga Luke kaget dengan sebuah lubang di pekarangan rumahnya yang begitu dalam. Ayah Luke tetap mengira itu adalah sebuah perbuatan anaknya. Di lubang itu terlihat jejak yang misterius, tapi mereka menganggap itu hanya sebuah atau seekor rakun yang terjatuh di lubang. Adik kakak itu bingung dengan kejadian itu. Luke yang ingin melapor polisi dihalangi Mimi karena ia yakin polisi tidak akan percaya. Malam harinya mereka mencari tahu semua itu. Mereka sampai di sebuah pabrik tua yang sudah terbengkalai. Di tempat itu mereka menemui mayat dan seseorang yang masih hidup. Monster itu pun keluar. Luke yang ingin kabur terhalang dengan kekuatan monster itu. Tidak dengan Mimi yang memegang permata itu, dia dapat memerintah monster itu sesukanya. Mereka yang tidak sadar bahwa berada di tengah-tengah bahaya tidak menghiraukan Mimi yang mempunyai jiwa egois dan keras kepala. Mimi pun menjaili Luke dengan menyuruh monster itu memutar-mutarnya. Mimi dan Luke tidak menghiraukan ocehan seram monster itu. Justru ia mencari nama untuk monster itu sambil menyuruh monster jahat itu lari di tempat dan bertepuk tangan. Ini yang dinamakan kekuatan kalah dengan anak milenial asli. Harga diri seorang monster kuat di era hancur dengan anak ingusan. Mimi menyuruh untuk duduk diam sampai esok pagi, dan monster kuat yang dikurung dengan kekuatan cahaya itu menurutinya. Ini gue bacanya sebenarnya males banget. Monsternya konyol, apa terlalu kuat sampai kelewat jinus ya, alias O2N. Oke, lanjut. Di planet yang berbeda, planet Gigax, para monster dari berbagai planet berkumpul karena memiliki firasat bahwa kurungannya terbuka. Mereka yang menyesal telah memberi rasa kasihan hingga tidak mengakhiri monster itu melakukan rapat kejadian terburuk jika monster itu berulah. Sampai salah satu dari mereka turun tangan untuk menghadapinya. Ia merubah dirinya dengan darah manusia dan berubah menjadi manusia. Scene berganti ke Mimi, Luke dan temannya membawakan TV, majalah, dan makanan untuk monster itu. Luke yang bertanya kepada monster akan asal-usulnya awalnya tidak mau memberitahukan, tetapi di bawah perintah permata ia menceritakan asal-usulnya. Monster itu berasal dari planet Gigax. Ia adalah budak yang tertindas dan menindas balik perbudakan Templar.
karena ia mempunyai kekuatan permata. Ia yang menghancurkan segala cahaya kebahagiaan, dikalahkan dengan para aliansi planet dan Templar sampai ia dikurung dengan kekuatan sendiri. Ternyata anak ingusan itu tidak menyadari bahwa awal ini adalah menimbulkan masalah baru karena monster itu menggunakan TV untuk berkomunikasi dengan pasukannya. Kelakuan Mimi tidak sampai di situ, di mana ia merubah temannya menjadi gurita yang menjijikkan dan mereka Luke, gurita dan monster itu bermain band hingga membawa jalan-jalan dan membelikan baju untuk monster yang bernama Gore. Gore memperalat Luke dan menghasut di malam hari. Gore sang monster melakukan semua itu melalui mimpi buruk Luke. Gore menggunakan kelemahan Luke untuk mengambil permata itu. Keesokan harinya mereka yang sedang bermain tiba-tiba didatangi polisi yang mengetahui monster itu. Gore mulai menunjukkan kekuatannya. Dia mengambil satu polisi untuk anak buahnya, yang satu dibiarkan lari untuk mengabarkan yang lain. Templar yang sudah turun ke bumi mencari Gore untuk memusnahkannya. Ia bertanya kepada polisi akan keberadaannya. Templar yang menjelma sebagai manusia mulai membaca isi otak polisi yang menemui Gore. Gore kedatangan prajuritnya dari tempat planet lain atau planet Gigax. Gore yang mengira mereka datang untuknya ternyata tidak. Gore dikhianati oleh kroco-kroco karena sebuah tahta. Gore yang sudah terlanjur mengatakan ingin mengakhiri hidup Luke dan Mimi ternyata menjadi bumerang ke dirinya sendiri. Ia disihir dengan permata oleh Mimi agar tidak membalas serangan para kroco-kroco pengkhianat. Mimi meminta Gore untuk meminta maaf dengan tulus. Gore yang awalnya menolak karena ia adalah pemilik tahta monster terjahat akhirnya meminta maaf dan Mimi mengembalikan kekuatan Gore. That's right. Hey PG! What? Apologize. I'm sorry. Not good enough. Let's try this again, but this time you gotta really mean it. Orula never apologizes. It's a betrayal of everything I stand for. I would die because... Yes! Scream for me! Fine. You don't want to give me a real apology? That's your problem. Come on, Luke. Let's go. Wait! Wait. Yeah, do you have something you'd like to say? I am truly sorry, little creature. Great. Apology accepted. Now is that so hard? Go get him, dude! Good. Akhirnya setelah kembalinya kekuatan Gore, Gore pun membasmi kroco-kroco pengkhianat itu. Gore menuntaskan semua kroco terakhir dengan penghormatan seorang pejuang. Ia memakannya hidup-hidup. Gore sekarat akibat pertempuran itu. Ayah Luke yang sedang buang hajat tiba-tiba dikagetkan dengan pesan singkat Gore yang sekarat. Ia memberitahukan alamat agar menolongnya. Setelah menolongnya mereka, Greg ayahnya Mimi pulang. Sesampainya di rumah Templar sudah menunggu. Mimi dan Greg membawa Gore ke tempat aman sedangkan Luke dan ibunya menuruti keinginan Templar. Mimi tidak bisa menolong Gore yang sedang sekarat karena permatanya dicuri oleh Luke. Di sini pertarungan Templar dan Gore tak terelakkan. Di sisi lain para aliansi menyaksikan dari TV hologram. Layaknya seorang kesatria, Gore menantang battle Templar. Templar seorang kesatria sejati menerima ketantangan itu. Mimi ditunjuk sebagai penentu battle pejuang. Apa yang yang ingin dia lakukan di battle itu. Yang konyolnya pertarungan ini antar monster dimainkan dengan permainan bola gila. Anjir, konyol asli. Ini dewa dan monster main bola, main battle bola.
Lanjut ke film, Mimi dan tim yang memenangkan pertandingan ternyata dikhianati oleh Templar yang ingin Gore musnah. Templar yang hampir melukai keluarga Mimi dihalangi oleh Gore yang sudah mendapatkan kekuatan permata. Di sini pertarungan didominasi oleh Gore. Cerita berakhir dengan kemenangan Gore dan Gore yang sudah mengerti akan artinya cinta mengampuni keluarga itu, tetapi dia tetap kembali ke jati dirinya sebagai monster penghancur. Film ditutup dengan para aliansi yang ingin bunuh diri karena kemenangan Gore.